Merkava yang diklaim terhebat di dunia milik Israel takluk oleh serangan pejuang Palestina dalam pertempuran sengit yang terjadi di Gaza belum lama ini. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan laporan per 14 Mei 2024, para pejuang telah menghancurkan hingga 10 tank dalam rentetan serangan yang dilancarkan selama berhari-hari. Pertanyaannya, mengapa alutsista andalan Israel ini justru terkesan rentan pada akhirnya? Padahal sebelumnya tank ini terkenal karena sulit ditembus oleh senjata apapun. Tank Merkava diledakkan pejuang Palestina. Sebuah video yang menampilkan pertempuran antara pejuang Palestina dan IDF di jalur Gaza menandai babak baru dari ketegangan yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah. Didokumentasikan oleh Hamas, video yang menampilkan sayap bersenjata Al-Qassam dan sekutunya menyasar tank Merkava tersebar. Video ini berisi sekitar 27 pertempuran dari Rafah dan Jabalia dan dirilis pada 12 Mei lalu. Saat itu, Al-Qassam berhasil menyerang tank Merkava dengan menggunakan peluru Al-Yasin 105 sehingga menyebabkan korban jiwa di kubu Israel. Dari video yang beredar, terlihat para pejuang menembakkan mortir dan bahan peledak penusuk lapis baja Syawas dalam upayanya menghancurkan sejumlah tank Merkava, bulldozer D9, hingga kendaraan pengangkut pasukan lainnya. Faktanya, berbagai faksi perlawanan Palestina terus melakukan operasi militer yang menargetkan IDF di beberapa titik di jalur Gaza, di mana Brigade Al-Quds termasuk di antaranya. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina tersebut menargetkan tank Merkava menggunakan peluru tandem di sebelah timur camp di belakang blok 2. Tidak hanya itu, para pejuang juga meledakkan bom bark yang menargetkan Merkava Israel di daerah Abu Zaitun di kamp Jabalia. Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghabisi lebih dari 8 tentara dalam satu hari. Sebaliknya, IDF mengatakan 13 tentaranya terluka dalam pertempuran tersebut. Trik pejuang hancurkan tank. Sebenarnya sejak serangan tak terduga pada Oktober lalu, Brigade Al-Qassam sudah berhasil menghancurkan tank Merkava untuk pertama kalinya. Saat itu, mereka berhasil mengacak-acak pertahanan Israel setelah roket era Soviet PJ-7VR dijatuhkan dari sebuah drone. Hal ini lantas menghadirkan sejumlah pertanyaan dari para ahli di industri militer, terutama karena tank Merkava punya sepak terjang yang mengesankan sejak awal. Untuk kalian ketahui, alutsista yang mulai digunakan sekitar 20 tahun yang lalu itu dinobatkan sebagai tank terbaik di dunia oleh Badan Analisis Forecast Internasional pada tahun 2010. Jadi, bagaimana mungkin tank terbaik di dunia yang sulit ditembus berbagai senjata itu berhasil dihancurkan? Selain meniru taktik Ukraina yang menjatuhkan drone dari udara, pejuang Palestina juga sempat membagikan trik menghancurkan tank Merkava dalam pertempuran jarak dekat. Dalam rekaman real-time yang dirilis media pada November lalu, pejuang Hamas terlihat berlari mendekati tank, meletakkan alat peledak di atasnya, lalu kembali ke terowongan. Dari sini diketahui bahwa kerentanan kendaraan lapis baja terungkap ketika alutsista tersebut tidak beroperasi bersama pasukan infanteri dalam manuver gabungan. Sementara itu, pejuang Hamas mampu berlari ke arah tank tanpa hambatan, lalu kembali ke pintu masuk terowongan dan menembakkan RPG atau granat berpeluncur roket. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan taktik mereka juga tak terlepas dari adanya terowongan bawah tanah yang sejak lama ingin dihancurkan oleh IDF. Mengapa Merkava rentan rudal? Ada sejumlah klaim terkait rentannya tank Merkava terhadap serangan rudal. Dalam serangan jarak dekat yang dibahas sebelumnya, pejuang Hamas diketahui menembak alat peledak improvisasi IED di lambung tank di sebelah bagian belakang menaranya dengan granat berpeluncur roket RPG. Setelah RPG ditembakkan, ada kilatan api terang di tank. Hanya saja tidak jelas apakah IED yang ditempatkan pada tank atau proyektil yang menyebabkan ledakan atau bukan. Kemudian kemungkinan kedua, ledakan yang terjadi bisa juga berasal dari sistem perlindungan aktif trofi Merkava yang mengaktifkan dan meledakkan putaran RPG ke udara sebelum terjadi benturan. Menurut beberapa sumber, sistem trofi APS yang dimiliki oleh Merkava
Dalam hal ini yang berhasil dihancurkan, kebanyakan dalam posisi mati dan tertutup alias tidak hidup sejak awal. Indikasi yang ada menyebut Israel tidak menyangka akan ada serangan dari pasukan Palestina pada saat mereka sedang bergerak. Asumsi yang hadir kemudian adalah Hamas tampaknya berhasil memanfaatkan apa yang mereka miliki dengan maksimal, atau pada saat yang sama pasukan Israel juga lengah. Pada dasarnya, apa yang terjadi dengan alat peledak IED masih tidak jelas, namun yang pasti tank secanggih Merkava sekalipun bisa menyerah terhadap serangan roket kecil Hamas. Rudal dan roket apa yang digunakan? Keberhasilan Hamas menembus pertahanan Israel menjadi serangan tak terduga yang tidak hanya mengagetkan Israel, tapi juga dunia. Terlebih saat perlawanan Hamas sulit dibendung, membuktikan bahwa Hamas sebenarnya punya teknologi militer yang disiapkan sejak lama. Yah, kita sedang membicarakan keberhasilan kelompok ini dalam menghancurkan tank terhebat di dunia milik Israel, Merkava. Sekaligus ini menjadi indikator atas kemampuan teknis yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pasca serangan Oktober lalu, roket anti-tank PG-7VR seketika menjadi ancaman bagi eksistensi tank Merkava. Sistem persenjataan ini biasanya ditembakkan menggunakan peluncur roket, Rocket Propelled Grenade RPG, dari darat dengan jarak efektif 200 meter. RPG-7 dikenal memiliki daya tahan tinggi, sederhana, murah, dan efektif, sehingga menjadi granat berpeluncur roket yang paling banyak dipakai di dunia. Diketahui ada sekitar 40 negara yang memakai senjata ini, sedangkan 9 negara lainnya bahkan terlibat dalam proses produksinya. Selain itu, ada Al-Yasin 105 yang merupakan modifikasi dari RPG-7. Berbeda dengan pendahulunya, RPG Al-Yasin merupakan rudal anti-tank yang dirancang oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Rudal dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 20 kg ini dilengkapi dengan hulu ledak HEAT, High Explosive Anti-Tank, yang dapat menembus armor tank hingga ketebalan 500 mm. Seribu kendaraan tempur Israel hancur. Terhitung sejak serangan dimulai hingga Januari 2024 saja, Brigade Al-Qassam melalui juru bicara Abu Ubaidah mengeluarkan pernyataan resmi terkait jumlah kendaraan tempur Israel yang hancur akibat gempuran Hamas. Jumlahnya mencapai 1.000 unit dan bisa dipastikan bahwa angka tersebut akan terus bertambah selama IDF masih melanjutkan tujuan melenyapkan Hamas. Sebab sebelumnya, mereka bahkan berhasil menghancurkan atau merusak total 71 kendaraan militer Israel dalam hitungan 4 hari saja. Jumlah itu pun masih dalam hitungan kasar, mengingat ini belum meliputi jumlah kendaraan yang dihancurkan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina. Atas hal itu, Ubaidah meminta kepada pasukan Zionis untuk mundur dari Gaza. Berdasarkan rilis yang dikutip Republika hingga 15 Mei lalu, para pejuang Palestina terus melaporkan lebih banyak operasi yang terjadi. Sebagaimana saat Brigade Martir Al-Aqsa menargetkan kendaraan yang berkumpul menggunakan mortir di area Blok 2, serta serangan dari sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang meledakkan alat peledak di dalam kendaraan militer selama penyergapan di lingkungan Abu al-Aish di Camp Jabalia. Ada alasan mengapa tank berkemampuan tinggi seperti Merkava terlihat tak berdaya di hadapan para pejuang Palestina. Menurut kalian, akankah peristiwa ini punya pengaruh signifikan di tubuh IDF?